Yang jelas teman-teman, kita dengarkan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan masalah itu. Beliau berkata, sebab terjadinya perang Khandaq atau Parit adalah manakala orang-orang Yahudi yang melihat kemenangan kaum musyrikin atas kaum muslimin pada perang Uhud dan mengetahui janji Abu Sufyan untuk menyerang kaum muslimin, lalu ia pergi untuk kembali lagi di tahun berikutnya. Maka pergilah tokoh-tokoh Yahudi semacam Salam ibn Abul al-Haqiq, ya, Salam ibn Mishkam atau Mushkim, Kinana bin Rabi' dan lainnya untuk menemui orang-orang Quraisy di Mekah guna memprovokasi mereka agar menyerang Rasulullah SAW dan mengajak mereka untuk bersekongkol. Orang-orang Yahudi itu berjanji akan membantu kaum musyrikin. Maka orang-orang Quraisy pun meresponnya. Kemudian berangkatlah mereka menemui suku Ghatafan, lalu mengajak mereka ikut serta. Suku Ghatafan pun menerima ajakan tersebut. Kemudian mereka berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab yang untuk juga mengajak mereka bergabung melakukan itu. Maka ada di antara mereka menerima ajakan koalisi tersebut. Setelah itu pergilah orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb dengan pasukan sebanyak 4.000 personel dari Quraisy. Mereka berpapasan dengan Bani Sulaim di Mar Az-Zahran. Lalu pergi pula Bani Asad, Faraza atau Fazara, Ashja dan Bani Murrah. Kemudian datanglah suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hasan. Orang-orang kafir yang berkumpul untuk ikut dalam perang Khandaq Parit berjumlah sekitar 10.000 personel. Masalah menjadi genting bagi kaum muslimin ketika orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah juga mengkhianati mereka dan melanggar perjanjian seperti kebiasaan orang-orang Yahudi di setiap masa dan tempat. Posisi mereka amat strategis hingga memungkinkan lagi atau mungkin bagi mereka untuk memukul kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin benar-benar berada dalam posisi sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Nanti saya bacakan ayatnya surah Al-Ahzab ayat 9 sampai 11. Tapi ceritanya begini teman-teman. Berjalanlah pada saat itu, Pak awal tiba, Abu Sufyan lihat sebagai pemimpin, ini parit besar. Kuda, mereka sudah tahu. Kalau sudah 3 meter, 4 meter, nggak mungkin bisa diloncati. Apalagi kalau sampai 7 meter misalnya, kalau kita ambil pendapat yang paling besar, nggak bisa kudanya loncat. Coba mereka turunkan tangga-tangga buat, dipanahin oleh muslimin. Korban jatuh di dalam parit, mati pasti. Kemudian setelah itu mereka coba dengan cara lain. Mau loncat kudanya, ada yang jatuh ke dalam parit, nggak bisa. Terus saja mereka cari jalan, akhirnya sampai 2 pimpinan Yahudi, Quraidah dan Nadir, Bani Kainuqa dan Nadir tadi yang memprovokasi orang-orang Arab ini, datang ke benteng Yahudi Quraidah di pojok tadi. Lalu mencoba memanggil pimpinan mereka, ayo bukakan pintu gerbang. Pimpinannya pertama nggak mau buka. Dia mengatakan, saya tidak mau berkhianat sebagaimana kalian. Saya sudah tahu nanti Muhammad akan membunuh saya dan suku saya. Mereka bilang, coba buka dulu pintu. Gitu kan? Dengarkan dulu dari kami, intinya negosiasi sampai dibukakan pintu. Waktu naik ke atas benteng, orang-orang Yahudi ini licik dan dari Kainuqa dan Nadir mengatakan kepada Quraidah, apa yang kalian takuti? Lihat itu di depan pasukan, 10.000 pasukan kuda. Dari seluruh suku-suku Arab datang bersama kita. Kita Yahudi bahkan cuma kasih 1.000 orang personil, tidak banyak. Mereka mau. Dan Madinah sudah akan kita perebutkan, dibagi-bagi. Daripada kalian sekarang cuma tinggal di pojok Madinah, kalian bisa ambil, kalaupun mau minta setengah Madinah kami kasih. Yang penting ikut, buka. Kebetulan kalau dibuka pintu gerbangnya, bentengnya Quraidah, mereka nggak perlu lewat parit lagi. Lewat benteng itu sudah langsung masuk ke Madinah. Maka dengan negosiasi, akhirnya setujulah Quraidah, mau berkhianat. Nabi SAW sudah berasa ini, karena salah satunya pintu masuk adalah Quraidah. Beliau sering kirim sahabat. Siapa yang mau pergi ke sana? Yang paling sering datang ke sana Zubair bin Awam, radhiyallahu anhu. Karena beliau sangat pemberani. Siapa yang lihat ke sana? Pergi ke sana lihat. Kembali lagi, ya Rasulullah masih aman. Kembali lagi, ya Rasulullah masih aman. Tapi Nabi SAW akhirnya mengutus Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. 2 pimpinan suku Madinah yang masyhur dengan keberanian juga. Dan memang mengenal Yahudi-Yahudi ini. Datang ke sana, izin masuk tidak mau dibukakan. Lalu mulailah mereka mencaci maki Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad ibn Ubadah ini terkenal pimpinan Ansar dan mulia. Tidak pernah ada yang mencaci maki mereka. Suku Quraisy ini penakut, kok bisa jadi berani begini? Maka Sa'ad ibn Ubadah mencaci maki mereka. Kalian juga mau mati nih, ya, mau berkhianat juga. Nah, akhirnya kata Sa'ad ibn Mu'ad, sudahlah, tidak usah ikut-ikutan. Hai Sa'ad ibn Ubadah, ada sesuatu yang akan kita lakukan nanti. Setelah perang ini selesai, urusan kita sama mereka. Itulah. Akhirnya ditinggalkanlah. Mereka melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Dan hari itu genting sekali, luar biasa keadaannya. Saya tuh pelajari sirahnya itu dan coba merenungi bagaimana kejadian pada saat itu. Malam mencekam, musim dingin.
Luar biasa dingin sekali pada saat itu. Dan pada saat itu juga memang betul-betul semua laki-laki sahabat ada di parit. Jadi satu Madinah kosong, laki-laki nggak ada. Semua perempuan dan anak kecil ditaruh di satu benteng, sebelahnya bentengnya Quraidah. Sebelah bentengnya pas. Yang lain semua tidak ada lagi nih. Maka suku Quraidah, mereka subhanallah malam itu, prajurit-prajuritnya, kesatrianya pada berkata, besok kan kita sudah mau buka benteng nih. Lihat pasukan ini pastilah menang. Gitu kan. Kita tahu kekuatan umat Islam cuma 1000. Di bentengnya Quraidah sendiri, itu pasukan mereka ada 1000 juga. Gitu kan. Belum tambah pasukan Ahzab yang 10.000. Maka mereka bilang pasti kita menang. Sekarang begini aja. Kita lihat Madinah ini kosong. Benteng yang ada suara, ada obor, cuma benteng di sebelah kita. Sekarang kita ambil aja perempuan-perempuannya muslimin. Anak-anak yang kita jadikan sebagai rampasan perang. Udah kita pesta-pesta malam ini, besok kita habisin Madinah. Mereka sepakat begitu. Beberapa prajurit-prajurit kesatria mungkin 5-6 orang. Mereka bilang ayo kita coba lihat cek benteng. Jalanlah mereka ke benteng. Kebetulan di atas benteng itu ada Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyairnya Nabi. Tapi umurnya sudah tua, umurnya sangat tua dan lemah, tidak mahir dengan perang. Makanya Nabi SAW tidak ikutkan dia di parit gitu. Dia lagi berdiri dan dia lihat ada orang-orang itu, tapi dia nggak tahu siapa. Ada tantenya Nabi namanya Sofia radhiyallahu anha. Ini ibunya Zubair bin Awam yang melatih Zubair bin Awam jadi pemberani. Ya ini Sofia radhiyallahu anha. Sofia lihat, Sofia mengatakan, hai Hasan, itu orang-orang Yahudi. Dari penampilan mereka dari benteng sebelah, mereka mau mengintai benteng kita. Kalau mereka tahu di sini tidak ada laki-laki kecuali kalian orang tua saja dan kami perempuan, maka habislah kita semua ini. Lawan dia, lawan mereka. Kata Hasan, saya lemah, nggak bisa melawan. Saya nggak bisa perang, saya sudah tua. Nggak ada keterampilan berkelahi, nggak ada. Kalau sebutin syair iya, gitu kan. Maka Sofia ambil inisiatif radhiyallahu anha. Sofia ambil baju laki-laki, baju perang laki-laki. Lengkap semuanya dipakai, pakai juga topi perang laki-laki. Lalu dia pegang pisau di tangan kanannya sama tiang besi di tangan kirinya. Itu terbalik salah satunya gitu kan. Naiklah dari 6 orang ini 1 orang Yahudi. Coba yang paling berani naik di tembok. Begitu dia naik, Sofia sudah tunggu lalu dipukul kepalanya dengan besi tadi. Lalu kemudian jatuh orang itu lalu Sofia potong lehernya. Gitu. Ya. Sofia ini Masya Allah bandingkan antum. Antum belajar potong ayam dulu lah. Yang jelas radhiyallahu anha potong kepalanya Yahudi tersebut, lalu dia naik ke atas tiang karena malam nggak kelihatan. Dari jauh samar-samar diangkat semua di kepalanya Yahudi itu. Orang-orang Yahudi yang di bawah ini lihat, itu Yahudi tadi, prajurit sama, kepalanya sudah terputus gitu. Lalu Sofia lempar ke mereka. Tergelindinglah kepala si Yahudi tadi. Begitu mereka lihat, wah benteng ini penuh laki-laki gitu. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang. Dan ini kata ahli sejarah, subhanallah hikmahnya kenapa Quraidah tidak berani berkhianat. Gara-gara perilakunya Sofia. Laki-laki semua diparit, nggak ada orang. Kuasa Allah SWT. Allah datangkan kemenangannya dengan begitu. Maka Quraidah gara-gara itu tidak jadi buka bentengnya besok. Takutnya mereka buka, orang Islam serang duluan di mereka. Padahal nggak ada laki-laki di situ. Gitu kan. Setelah itu baru Nabi SAW tahu. Intinya teman-teman sekalian setelah selesai itu kan genting sekali. Ini terjadi di malam hari. Sementara para sahabat di dalam benteng di parit ini malam hari dingin sekali. Nabi SAW berdoa sama Allah minta supaya diberikan kemenangan. Bagaimana bisa menang ini? Pada malam itu subhanallah terjadi beberapa hal lah. Ada kejadian-kejadian unik. Di antaranya Nabi SAW jalan terus berdiri di tengah-tengah para sahabat. Tapi gelap. Sahabat bilang di situ digambarkan sangat dingin. Sampai-sampai mereka menggunakan selimut ya karena dinginnya luar biasa menembus dan Nabi larang pulang, nggak boleh pulang ke rumah, tinggal di parit. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang menyeberang parit pergi ke pasukan sana dapatkan informasinya dia dapat jaminan surga. Nggak ada sahabat yang bergerak. Begitu kisahnya, belum ada yang bergerak. Nabi SAW ulangi siapa yang menyeberang ke sebelah ambil informasi musuh dapat jaminan surga. 2 kali nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. Nabi SAW lewat kesentuh kakinya 1 orang sahabat. Nabi tanya siapa kamu? Dia bilang fulan ya Rasulullah. Berdirilah. Nabi bilang kau yang pergi ke sebelah. Kata dia baik ya Rasulullah.
Dia bilang, subhanallah malam itu dingin sekali dan saya cuma bawa selimut istri saya kecil. Dingin, di bagian kaki saya tidak ada sama sekali alas, kedinginan. Dia bilang begitu saya turun di parit, saya seperti berada di satu ruangan yang panas, hangat. Panas sekali. Kemudian saya naik ke parit, kemudian saya lihat ada api unggun. Tapi Nabi SAW titip pesan, ingat, jangan lakukan apa-apa. Pantau saja, lihat apa yang mereka lakukan. Jangan membunuh, jangan buat kekacauan. Dia bilang baiklah. Dia bilang begitu saya lihat api unggun, saya datang ke sana dan saya lihat ada Abu Sufyan lagi hangatin badannya di ikat api itu. Abu Sufyan itu pimpinan mereka. Dia bilang demi Allah kalau saya lempar anak panah saya mati Abu Sufyan. Depan mata saya nih, tinggal saya ancung panah. Tapi saya ingat Rasulullah SAW bilang jangan lakukan apa-apa, cuma mantau saja. Dia bilang saya tutup wajah saya dengan imamah itu. Kemudian mulailah Abu Sufyan memanggil mereka semua. Sebelumnya rupanya ada informasi sampai ke Nabi SAW juga. Informasi itu adalah ada satu orang, kalau saya tidak salah namanya Urwah. Ya. Orang ini dulu dutanya Quraisy. Tiba-tiba malam itu dapat hidayah. Mau masuk Islam dia. Gitu kan? Dia kirim surat pakai panah ke arah muslimin. Muslimin ambil isinya, hai Muhammad, saya ingin masuk Islam, terimalah saya. Urwah ini kepala sukunya mereka, orang-orang Quraisy. Kedudukan sama-sama Abu Sufyan. Nabi SAW bilang bukain jalan buat dia. Dibukain jalan. Dibukainlah jalan. Pada saat dibukain jalan, nyebrang, dia datang. Nabi SAW mengatakan kenapa? Dia bilang saya mau masuk Islam. Kenapa? Dia bilang saya lihat keajaiban peperangan dengan kekuatan begini tidak ada yang bisa menembus Madinah. Nggak mungkin kecuali petunjuk ini. Maka dia syahadat. Lalu kata dia, ya Rasulullah, perintahkan saya. Saya mau buat apa? Kata Nabi SAW, kau sendirian, apa yang kau bisa buat? Kalau kau bisa mengacaukan mereka, kacaukan aja. Ya, lakukan sesuatu. Dia bilang, baik ya Rasulullah. Apa boleh saya berbohong untuk itu? Kata Nabi SAW, dalam peperangan boleh. Maka dia turun. Dia kembali. Lalu dia berkumpul sama Abu Sufyan, sama teman-temannya semua. Dia bilang, hai Quraisy, bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Oh, kamu orang terpercaya di sisi kami. Gitu kan? Dia sudah syahadat, sudah muslim, tapi dia sembunyikan. Lalu dia bilang, bagaimana kalian, apakah kalian tahu hubunganku sama orang-orang Yahudi? Dia bilang, iya, memang, kami tahu hubunganmu sama Yahudi. Baik, setahu saya, orang-orang Yahudi telah berkhianat kepada kita. Mereka bilang mau buka benteng, mereka tidak mau buka benteng. Padahal sebenarnya ini cuma terkaan dia. Dan betul terjadi Yahudi tidak buka benteng, kan gitu. Mereka tidak mau buka benteng. Dan mereka telah berdusta, gitu kan. Sebagai bukti, coba nanti kita pastikan mereka tidak akan buka benteng mereka besok. Abu Sufyan bilang dia curiga. Baik, nanti saya pastikan dulu. Sebelum Abu Sufyan pergi ke benteng Quraidah, orang ini Urwah ini pergi ke benteng sana dulu. Buru-buru dia ke sana lalu kemudian dia minta waktu dibukakan pintu. Mereka tahu Urwah. Lalu Urwah bilang, bagaimana kedudukan saya di sisi kalian? Dia bilang, kau terpercaya. Kami tahu kamu pimpinan Quraisy dan seterusnya. Baik, setahu saya Quraisy akan berkhianat dengan kalian. Loh, bagaimana bisa? Iya, mereka akan tinggalkan kalian dan pada saat mereka pulang besok ke Mekah, kalian habis nih dibunuh oleh muslimin. Dari mana kau tahu itu? Begini saja. Nanti akan datang Abu Sufyan ke sini. Ya. Kalau datang ke sini Abu Sufyan, minta supaya mereka titipkan 10 tokoh kalian sama kalian. Jadi supaya kalau Quraisy lari, mereka nggak jadi lari karena ada 10 tokoh yang kalian tahan. Membuktikan itu benar atau tidak. Gitu kan? Kata mereka ide yang bagus. Baik, Urwah bilang tapi jangan bilang dari saya ya. Turunlah dari benteng, kembali. Abu Sufyan datang. Lalu duduk sama orang Yahudi. Bagaimana menurut kalian peperangan ini? Ya kami ikut saja. Gitu kan? Kata orang Yahudi. Abu Sufyan terpengaruh sama Urwah, mereka juga terpengaruh sama Urwah nih. Gitu kan? Lalu kemudian Abu Sufyan bilang, bagaimana menurut kalian tentang buka pintu besok? Mereka bilang, kami ragu mau buka. Tapi kalau kalian mau buka, titipkan 10 orang kalian kepada kami. Kata Abu Sufyan, berarti sudah benar nih. Kata Urwah, kenapa harus pakai titip-titip orang? Gitu kan? Gak perlu titip orang. Apakah kalian kira kami ini akan berkhianat? Kata Abu Sufyan, mereka bilang tidak, tapi berjaga-jaga. Gitu kan? Ribut lah akhirnya mereka cekcok ini, Abu Sufyan pulang. Kembali ke api unggun tadi. Gitu kan? Lalu dia bilang, kumpullah semua, kumpullah orang-orang.
Ini sahabat Nabi lagi duduk. Lalu kata Abu Sufyan, pastikan di sebelah kalian tidak ada kecuali pasukan kita. Maka caranya adalah harus masing-masing sebut nama. Saya fulan dari suku ini. Sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa. Sahabat yang tadi diutus oleh Nabi ini, bagaimana ini sekarang? Maka dalam buku sejarah dikatakan dia cerita langsung dia bilang, siapa sebelah kanan saya? Si fulan. Siapa sebelah kiri saya? Si fulan. Sudah selesai, dia tidak sebut namanya. Yang penting sudah ada kiri kanan sebut gitu. Makanya dia selamat pada saat itu. Dan akhirnya dapatlah informasi. Kata Abu Sufyan, Quraidah berkhianat kepada kami. Pada kita. Kita bubar semuanya. Besok gak ada lagi pasukan di sini. Maka rupanya karena sudah 45 hari mereka mengepung dan jenuh juga. Maka kata pada saat itu orang-orang menggambarkan mereka berlumba-lumba mengambil kuda mereka. Sekaligus Allah datangkan badai yang dingin pada malam itu. Akhirnya ya, hancurlah semua kemah-kemah mereka, mereka pulang. Selesailah perang Ahzab pada saat itu. Keesokan harinya muslimin sudah memenangkan peperangan. Dan akhirnya Nabi SAW menghukum Quraidah. Jadi Nabi SAW waktu sudah Ahzab sudah pusang, bubar semuanya. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Ahzab menceritakan masalah itu. Waktu sudah bubar semuanya, Nabi SAW kemudian mau mandi di rumahnya. Lalu datang Jibril dalam bentuk Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, lalu mengetuk pintu rumah. Dalam hadis Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW baru masuk rumah lalu Dihya al-Kalbi mengetuk pintu. Dan aku tidak mengenalnya kecuali Dihya. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Aku mengatakan Rasulullah baru mau mandi. Katakan Dihya lagi membutuhkan. Begitu selesai bertemu, Nabi SAW dengar Dihya, maka dia pun keluar. Lalu kata Nabi, saya mengetahui dia bukan Dihya dan dia adalah Jibril dari kata-katanya. Karena dia mengatakan, hai Muhammad, apakah kalian telah melepaskan baju perang kalian? Kami para malaikat tidak akan melepas baju kami sampai kami menembus benteng itu, ditunjuk benteng Quraidah. Lalu kemudian Jibril pergi menggunakan kuda, pelananya menggunakan kain bludru biru. Maka Nabi SAW pun langsung bersabda pada saat itu, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan sholat asar kecuali di benteng Quraidah. Waktu itu kebetulan sudah siang menjelang asar. Maka pergilah semuanya sahabat. Sampai tiba di Quraidah. Dikepunglah suku Quraidah ini sampai berhari-hari dan akhirnya mereka ketakutan, mereka menyerahkan diri. Nah, pada saat itu Nabi SAW mengatakan, kita akan menyerahkan hukumannya ini, ya, mereka kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz tadi ingat tak yang pada saat datang dihina-hina, gitu kan? Yang dia bilang, sebentar Sa'ad bin Mu'adz, ada hitungan kita sama mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini dulu baik sekali sama Quraidah karena partner mereka di bisnis kurma, gitu kan? Sekarang sudah Islam sudah berbeda gitu. Maka pada saat itu 700 orang laki-laki dari suku Quraidah itu diikat semuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, biarlah Tuhan kalian ini saat yang menentukan. Saat bilang kepada orang muhajirin, hai muhajirin, ridho enggak dengan keputusanku? Ridho. Hai ansar, ridho enggak? Ridho. Yang di sebelah sini, maksudnya Nabi SAW, apakah anda juga ridho? Kata Nabi SAW, iya. Maka saat langsung mengeluarkan instruksi yang luar biasa. Dia mengatakan, saya perintahkan semua laki-laki Quraidah dibunuh. Enggak ada yang bisa selamat. 700 bunuh semuanya. Keputusan tegas. Kenapa? Gara-gara berkhianat. Hampir saja Madinah hancur gara-gara mereka. Gitu kan? Berkhianat, padahal tadinya akadnya tidak seperti itu. Maka akhirnya Nabi SAW menyuruh 10-10 orang dibawa, dibunuh gitu. Ada yang beberapa yang sempat lolos karena minta maaf. Ada juga yang bodoh-bodoh nih. Karena sempat mau diselamatkan oleh sebagian umat Islam gitu kan. Pas dilihat, oh ini Yahudi pernah bantu saya. Ya Rasulullah ini pernah bantu, bisa saya tolong enggak? Bisa. Tapi dia bilang, kau mau bantu teman saya juga enggak? Kata si Muslim, saya cuma bisa bantu kamu. Enggak bisa semuanya. Dia bilang, kalau begitu biar saya sama-sama dia ke surga. Mau juga dibunuh, enggak apa-apa masuk surga. Padahal ke neraka jahanam. Yang jelas itu kurang lebih gambaran globalnya. Kalau teman-teman mau ikut panjang lebar saya jelaskan. Mungkin 2-3 episode tentang masalah atau beberapa waktu ya tentang perang Ahzab saja itu yang sangat unik dan ada banyak mukjizat terjadi pada saat itu.